Di antara perbatasan barat laut Eropa terletak Laut Utara, suatu ruang tempat angin membentuk cakrawala dan arus menggambar lintasan tak terlihat yang telah menentukan rute, perbatasan, dan cara hidup selama berabad-abad. Kekuatannya yang konstan menopang keanekaragaman hayati yang menakjubkan, di mana setiap organisme telah mengembangkan respons yang tepat terhadap lingkungan yang berubah dan menuntut. Dari permukaan, lautan tampak tenang, ombak yang tenang, cahaya yang terpantul dalam kilatan. Namun di balik penampilan itu, realitas yang kontras terbentang. Lapisan atas bermandikan sinar matahari merupakan tahap gerakan yang tiada henti, di mana setiap bayangan dan setiap dorongan menandai perbedaan antara bertahan hidup dan mati. Setiap hari, cahaya mengarahkan ritme kehidupan di area yang diterangi ini, menciptakan tatanan yang tampak stabil. Namun, saat ia turun, tatanan itu pun sirna. Warna memudar, suara memudar menjadi gema yang jauh, dan tekanan mulai menguasai, menyingkapkan dunia yang sangat berbeda di bawah permukaan. Di kedalaman ini, di mana suhu nyaris tak naik di atas titik beku, hiduplah makhluk-makhluk yang seolah berasal dari planet lain, ikan dengan rahang raksasa, organisme tembus cahaya yang mengapung dalam gerakan lambat, dan predator yang menghasilkan cahaya sendiri untuk berburu dalam kegelapan. Setiap adaptasi merupakan cara cerdik untuk bertahan hidup di tempat yang energinya langka dan cahaya tak pernah sampai. Tetapi kerajaan ini, yang terisolasi selama jutaan tahun, terus menimbulkan pertanyaan yang sulit dipahami. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang tekanannya bisa menghancurkan semua bentuk kehidupan yang diketahui? Rahasia apa yang tersimpan di kedalaman ini mengenai sejarah kehidupan di bumi? Meskipun pertanyaan-pertanyaan tentang kedalaman ini mungkin tampak jauh, kehidupan di lautan saling terkait erat di semua lapisannya. Setiap interaksi di kedalaman memengaruhi apa yang terjadi di permukaan. Karena sisa-sisa mangsa yang jatuh sebagai salju laut memberi makan organisme yang kemudian akan menjadi makanan bagi predator di zona terang. Dengan cara ini, apa yang terjadi dalam kegelapan memengaruhi cahaya, dan aktivitas di permukaan mencerminkan tarian kehidupan yang terjadi di bawah. Lebih jauh lagi, pergerakan gerombolan ikan di permukaan menghasilkan pola yang dapat dilihat bahkan pada kedalaman beberapa meter. Gelap dan terang, lambat dan cepat, raksasa dan mungil saling terjalin membentuk satu jalinan kehidupan yang terbentang terus-menerus dari permukaan hingga jurang. Di zona cahaya, tempat sinar matahari menembus paling kuat, jaringan kehidupan di Laut Utara mulai menunjukkan aturannya. Arus menandai rute alami dan siklus terang dan gelap menentukan ritme aktivitas, menciptakan lingkungan di mana kelangsungan hidup bergantung pada ketepatan dan waktu setiap gerakan. Dalam skenario kekerasan ini, bahkan bayangan dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang dianiaya. Kawanan ikan bereaksi terhadap perubahan sekecil apapun, membungkuk dan meliuk sebagai satu organisme, menyadari bahwa setiap arus, setiap kilatan cahaya, dan setiap gerakan predator mereka dapat menentukan nasibnya. Dan di sana, di tengah arus tubuh dan bayangan, hiu-hiu itu muncul. Gerak maju mereka senyap, nyaris tak terlihat, meluncur dengan penuh perhitungan, membelah gerombolan hiu dengan ketenangan yang mematikan. Setiap gerakan menunjukkan ketepatan seorang pemburu terlatih, waspada terhadap setiap tanda kerentanan dan mampu mengubah peluang sekecil apapun menjadi serangan mematikan. Keahlian mereka mengarahkan tangkapan dan sekaligus membentuk perilaku seluruh kawanan ikan karena mereka bertindak sebagai arsitek sejati rasa takut di setiap meter air yang mereka lalui. Pengaruh ini diterjemahkan ke dalam pergerakan yang terukur. Hiu menunggu kelompoknya terpisah, menghemat energi, dan menyerang dengan tepat. Setiap serangan menggabungkan kesabaran, perhitungan, dan refleks yang diasah selama jutaan tahun adaptasi, didukung oleh tubuh yang beradaptasi sempurna untuk berburu.
Gigi dan rahang mereka adalah senjata evolusi sejati yang mampu mencabik daging dengan efisiensi maksimal. Setiap baris gigi terus-menerus diganti. Ketika satu hilang atau aus, gigi lain akan maju menggantikannya, memastikan gigi-gigi tersebut selalu siap berburu. Efektivitas gigi bergantung pada dukungan rahang yang kuat dan terartikulasi sempurna yang menyeimbangkan kekuatan dan kecepatan untuk melumpuhkan mangsa tanpa membuang-buang energi atau mengorbankan stabilitas predator. Meskipun kuat, rahang saja tidak menjamin keberhasilan. Setiap dorongan mencapai potensi sebenarnya ketika hiu mengendalikan setiap gerakan dengan tepat. Sirip punggung, sirip dada, dan sirip ekornya bekerja dalam harmoni yang sempurna, memberinya kestabilan, kendali, dan kemampuan manuver. Sirip punggung menjaga keseimbangan dan mencegah belokan tak terkendali. Sirip dada mengatur arah dan kedalaman, dan sirip ekor menghasilkan dorongan yang diperlukan untuk akselerasi sangat cepat. Kombinasi kekuatan dan kendali ini tidak hanya memastikan perburuan, tetapi juga membentuk perilaku mangsa dan distribusi kawanan ikan. Karena kewaspadaan mereka yang konstan memaksa gerombolan ikan bergerak secara tersinkronisasi, menciptakan pola pergerakan yang tersebar di seluruh kolom air. Setiap belokan, akselerasi, atau patahan di gerombolan hiu memicu reaksi berantai. Energi dan perhatian setiap organisme beradaptasi dengan perintah hiu, menjaga keseimbangan permukaan melalui interaksi yang tepat antara pemburu dan mangsa. Pengendalian lingkungan ini tidak terbatas pada kekuatan atau kecepatan. Agar perburuan efektif dan berkelanjutan, hiu membutuhkan sesuatu yang lebih. Ia membutuhkan kemampuan untuk tetap tidak terdeteksi dan tersembunyi hingga saat serangan terjadi. Kemampuan silumannya dimulai dengan kamuflase yang menyatu dengan warna air. Bagian punggungnya, yang berwarna abu-abu gelap atau hampir hitam, menyatu dengan bayangan gelap laut, sementara bagian perutnya, yang lebih terang dan keperakan, menyatu dengan cahaya yang datang dari permukaan. Tekstur kulitnya dan pola bayangan halus membantu mengaburkan siluetnya, mencegah kontur tubuhnya terdeteksi oleh mangsanya. Adaptasi ini membuat kehadiran mereka tak terdeteksi bahkan di perairan jernih atau saat mendekat dari sudut tak terduga, menyebabkan siluet mereka menghilang di tengah cahaya dan bayangan, seolah-olah laut telah menyerap mereka sepenuhnya. Penampakannya yang tak kentara ini dilengkapi dengan langkahnya yang senyap, yang mampu menghindari turbulensi apapun yang mungkin menunjukkan kehadirannya. Agar gerakan yang nyaris tak terlihat ini efektif, hiu perlu secara akurat mengamati setiap detail lingkungannya. Kamuflase dan mobilitasnya memberinya keuntungan, tetapi keberhasilan berburunya juga bergantung pada hal lain. Agar hampir tidak terlihat saat mendekati mangsanya, hiu mengandalkan sistem sensor yang sangat terspesialisasi. Di luar penglihatan, predator ini menggunakan jaringan reseptor yang mendeteksi getaran terkecil yang disebabkan oleh pergerakan mangsa dan arus, sementara garis lateralnya menangkap perubahan arah dan kecepatan dari setiap pergerakan di dekatnya. Setiap sinyal diproses dengan segera, yang memungkinkan lingkungan ditafsirkan dengan tingkat detail yang melampaui apa yang terlihat. Ketepatan sensorik ini memungkinkannya untuk menemukan mangsa bahkan dalam kondisi jarak pandang rendah, seperti ikan yang bersembunyi di antara bebatuan, cephalopoda yang meluncur di antara alga, atau krustasea kecil yang mencari perlindungan. Berkat kemampuan ini, hiu dapat mengidentifikasi posisi dan perilaku setiap target, tanpa hanya mengandalkan cahaya atau pergerakan kawanan ikan yang nyata. Semua persiapan ini menghasilkan tindakan yang sangat presisi. Koordinasi indera, naluri, dan anatomi memungkinkan setiap serangan diperhitungkan hingga ke milimeter terkecil, karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menangkap mangsa atau pemborosan energi. Dan ketepatan ini tidak terbatas pada saat serangan terjadi, tetapi dimulai jauh sebelumnya. Selama patroli panjang di mana hiu
menganalisis setiap tanda kerentanan di lingkungan sebelum memutuskan kapan harus bertindak. Selama perjalanan ini, meskipun sebagian besar perhatiannya terfokus pada kawanan ikan yang bergerak, hiu juga meluangkan waktu untuk mencari mangsa yang menyendiri, dengan cermat mengamati setiap sudut dasar laut. Di antara celah-celah dan gelombang batuan dasar, seekor ikan pipih tetap tidak bergerak, berusaha untuk tidak diperhatikan, sementara hiu mendeteksinya tepat sebelum mangsanya sempat mencurigai kehadirannya. Memburu mangsa individu ini membutuhkan pendekatan yang lebih halus. Hiu bergerak tanpa suara, menyesuaikan setiap gerakannya untuk mengikuti posisi target dan memanfaatkan arah arus. Ikan pipih yang waspada terhadap perubahan halus pada arus dan bayangan di sekitarnya, sekilas merasakan kehadiran hiu dan bereaksi dengan panik, mencoba melarikan diri saat predator tersebut menyesuaikan lintasannya dengan ketepatan yang hampir tak terlihat. Untuk sesaat, ikan itu berhasil menghindari sebagian serangan, bergerak zigzag melalui celah-celah dasar batuan, tetapi hiu itu mengoreksi arahnya dengan ketenangan yang mematikan, menutup jarak dengan gerakan yang terukur dan senyap. Dalam sekejap, pukulan terakhir mengiris air, melontarkan partikel-partikel halus yang menyelimuti pemandangan dalam lingkaran ketegangan. Sekejap darah larut dalam arus saat hiu itu menangkap targetnya, lalu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan ekosistem yang sesaat terguncang namun semarak terus-menerus menyesuaikan diri. Saat hiu mundur setelah mengamankan targetnya, batuan dasar terganggu oleh gerakan tiba-tiba dan makhluk kecil di dekatnya bereaksi terhadap perubahan tersebut. Penangkapan ikan pipih menciptakan kekosongan yang mengganggu pengaturan mangsa soliter lainnya. Beberapa bergerak cepat ke celah baru dan yang lainnya berhenti karena waspada. Setiap getaran dan setiap bayangan mengirimkan sinyal bahaya, segera mengatur ulang dinamika mikroekosistem di sekitar batu, menunjukkan bagaimana tindakan satu predator dapat memengaruhi keseimbangan kehidupan yang rapuh di bawah permukaan. Dinamika ini menunjukkan bahwa di zona terang, dampak predator meluas jauh melampaui penangkapan langsung, menata ulang lingkungan, dan menghasilkan peluang baru bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya. Siapa yang berani turun ke kekacauan yang baru diciptakan ini dan mengambil keuntungan dari kebingungan yang ada di bawah permukaan? Dari tebing yang menghadap laut utara, sekelompok anjing laut mengamati dengan saksama, menilai pergerakan hiu dan penyebaran yang disebabkan oleh perburuan mereka. Matanya mengikuti setiap riak dan setiap kilatan di permukaan, mengukur jarak dan memperhitungkan saat yang tepat untuk bertindak. Mereka merasa bahwa kesalahan apapun dapat berarti kehilangan kesempatan sempurna atau lebih buruk lagi, menjadi mangsa hiu itu sendiri. Jadi setiap gerakan harus diperhitungkan dengan cermat sebelum terjun ke laut. Dengan dorongan yang tepat, mereka melontarkan diri dari batu dan melintasi batas antara udara dan air, membajak permukaan dengan kombinasi kekuatan dan kehalusan. Setiap gerakannya diperhitungkan secara instan, memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh aktivitas hayu untuk menangkap mangsa dengan cepat dan mundur sebelum menghadapi bahaya. Koordinasi antara kepala, sirip, dan tubuh mengubah pengejaran menjadi tindakan efisiensi koreografi yang mencerminkan bagaimana spesimen ini memahami dan menanggapi setiap peluang yang muncul dalam ekosistem. Ketepatan ini tidak dicapai melalui kekuatan saja, karena kelincahan anjing laut bergantung pada kekuatan otot dan ketepatan indera mereka. Penglihatan mereka yang beradaptasi untuk merespons cahaya terang maupun kegelapan di bawah air, menangkap kilatan gerakan di permukaan dan di lapisan air paling dangkal, sementara sentuhan kumis mereka mendeteksi bahkan getaran paling halus, mulai dari kepakan sayap ikan hingga perubahan arus saat kawanan ikan mulai bubar. Setiap detail ditafsirkan dalam sepersekian detik, dan reaksi Anda adalah hasil evolusi yang menyempurnakan kemampuan untuk menyerang secara akurat tanpa membahayakan keselamatan Anda sendiri. Namun, semua ketepatan sensorik ini tidak terjadi secara terpisah karena anjing laut menyingkronkan serangan mereka, terkadang secara tidak sadar,
dengan gerakan yang dihasilkan oleh hiu dan predator lainnya. Mereka memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh serangan atau perubahan yang tak terduga, menembus sekolah yang terfragmentasi, dan memilih mangsa yang tertinggal atau kehilangan arah. Tekanan yang mereka berikan tidak terbatas pada korban langsung mereka. Kehadiran mereka mengubah kepadatan dan kecepatan gerombolan ikan, mendistribusikan kembali ikan, dan membuka ruang yang dapat dimanfaatkan oleh hewan lain, menciptakan jaringan interaksi yang kompleks dan dinamis. Meskipun ukurannya tidak menyaingi hiu, anjing laut membawa dimensi berbeda ke ekosistem. Mereka adalah spesialis dalam mobilitas dan strategi yang mampu dengan cepat memanfaatkan peluang apapun yang dihadirkan lingkungan mereka. Dalam keseimbangan permukaan yang rapuh, manuver mereka bertindak sebagai pengingat bahwa tekanan pada kehidupan tidak selalu datang dari predator terbesar, tetapi dari mereka yang tahu cara bergerak dengan cerdik dan waktu yang tepat. Namun, meskipun cepat dan tepat, anjing laut tidak sepenuhnya menguasai permukaan yang diterangi ini. Setiap perubahan dan setiap serangan hiu memberi mereka ruang untuk mengeksploitasi, tetapi hal ini juga membuktikan bahwa ada aktor yang mampu mengungguli para ahli ini. Lalu siapa yang bisa memaksakan kendali penuh atas lingkungan ini, tempat setiap gerakan diamati, diukur, dan dieksploitasi? Predator ini tidak bertindak secara sendiri-sendiri. Ia mengorganisasikan, mengordinasikan, dan melaksanakan perburuan dengan tingkat kerumitan yang tidak dapat dicapai oleh spesimen lain. Saat tekanan hiu dan anjing laut mengubah kehidupan di zona cahaya, seorang arsitek yang lebih tangguh bersiap untuk campur tangan, mendistribusikan kembali peran, mengepung mangsa, dan melaksanakan serangan yang tampaknya direncanakan hingga ke detail terakhir. Di permukaan tampak Orca, predator sosial yang mendominasi lingkungan dengan kerja sama tim yang sempurna. Setiap gerakan mereka tidak menggantikan hiu atau anjing laut, melainkan terjalin dengan tindakan mereka, membentuk jaringan strategi yang mengubah kolom yang diterangi menjadi ruang interaksi yang konstan. Kombinasi semua predator ini menciptakan ritme yang tiada henti, di mana perilaku setiap spesies memengaruhi dan beradaptasi dengan perilaku spesies lainnya, menghasilkan aliran ketegangan dan kelangsungan hidup yang tak terhentikan. Bang ikan haring dan makrel segera bereaksi terhadap tekanan ganda ini. Mereka bergerak seperti organisme cair, membengkok, mengembang, dan menyesuaikan kepadatan dan kecepatan tergantung pada predator yang mendekat. Setiap putaran dan belokan secara akurat mencerminkan ancaman yang terdeteksi, mengubah mangsa ini menjadi pelaku aktif koreografi perburuan. Namun, keterampilan Orca tidak terbatas pada koordinasi yang dangkal. Setiap anggota kawanan memainkan peran strategis. Beberapa mendominasi sisi kawanan, sementara yang lain bertindak sebagai umpan, memikat mangsa ke area yang dikuasai rekan-rekan mereka. Distribusi fungsi tidak tetap dan segera beradaptasi dengan respons sekolah dan posisi hiu dan anjing laut, menunjukkan tingkat kecerdasan sosial dan fleksibilitas taktis yang jarang terlihat di kerajaan hewan. Ketepatan kelompok ini menciptakan efek domino di seluruh ekosistem. Penyebaran kawanan ikan yang tiba-tiba menciptakan peluang bagi burung untuk menangkap mangsa yang sedang terbang, predator kecil yang bersembunyi di tengah kekacauan, dan bahkan ubur-ubur serta organisme terapung yang bergerak mengikuti arus yang berubah akibat pengejaran. Setiap serangan menjadi pemicu aktivitas dan pergerakan yang menyebar ke seluruh kolom air. Setiap serangan menjadi pemicu aktivitas yang meluas ke seluruh kolom air, dan di tengah kekacauan yang terkendali ini, Orca menyesuaikan strategi berburu mereka berdasarkan topografi dan arus setempat, sambil menilai setiap celah dan setiap variasi di medan. Mereka memanfaatkan variasi kedalaman, celah di gundukan pasir, dan posisi berlindung mangsa untuk mengurangi upaya dan meningkatkan efisiensi. Karena semua alasan ini,
Tidak ada yang dibiarkan terjadi secara kebetulan bagi mereka karena setiap manuver muncul dari pengamatan, pengalaman, dan interaksi terus-menerus antara predator dan mangsa. Dinamika antara hiu, anjing laut, dan orca mengubah permukaan laut utara menjadi tempat yang penuh ketegangan terus-menerus. Persaingan untuk mendapatkan ruang dan makanan memaksa predator untuk terus beradaptasi, sementara mangsa mengembangkan strategi pertahanan kolektif, menghasilkan aliran aksi dan reaksi yang tidak memungkinkan adanya jeda. Dan seperti yang telah kita lihat, ekosistem ini tidak statis, melainkan organisme hidup yang energinya bersirkulasi dari satu pelaku ke pelaku lainnya. Dan setiap gerakan memicu konsekuensi yang menjalar ke segala arah. Saat tarian predator dan mangsa mencapai klimaksnya, zona cahaya menampakkan diri sebagai teater di mana koordinasi, kelicikan, dan antisipasi menentukan siapa yang bertahan hidup dan siapa yang tertinggal. Sementara hiu, anjing laut, dan orca mendominasi permukaan, lapisan yang lebih dalam dan perairan tengah laut tetap relatif tenang, di mana cahaya hampir tidak tersaring dan pergerakannya lambat dan terukur. Di sana, ekosistem yang kurang terlihat terbentang dihuni oleh spesies yang memanfaatkan ketenangan dan tekanan untuk bergerak dan berburu secara diam-diam. Makhluk apa yang beradaptasi dengan kegelapan dan tekanan ekstrim, diam-diam menunggu aktivitas permukaan untuk menciptakan peluang, dan bagaimana mereka akan merespons ketika giliran berburu tiba? Di antara arus yang ada, penghuni yang sulit dipahami bergerak dengan gerakan yang tepat, beradaptasi dengan kehidupan di antara cahaya permukaan yang menyebar, dan kegelapan yang semakin dalam di kedalaman. Pada malam hari ia naik ke tempat yang terang untuk mencari makan, dan saat fajar ia turun ke tempat yang lebih gelap, menghindari perhatian predator yang lebih besar. Ritme pergerakan mereka membentuk hubungan dinamis antara berbagai permukaan laut, mengikuti aliran zooplankton dan ikan kecil, serta mengatur posisi mereka sesuai dengan ketersediaan makanan dan keberadaan ancaman. Dengan cara ini, setiap pendakian atau penurunan bukan sekadar gerakan individu. Ia bertindak sebagai motor senyap yang menghubungkan aktivitas berbagai lapisan, mentransmisikan perubahan dan menyesuaikan aliran organisme saat melewatinya. Setiap gerakan cumi-cumi mencerminkan penguasaannya terhadap ruang di antara lapisan-lapisan, dan ketepatan ini secara alami meluas ke anggota tubuhnya karena tentakelnya adalah instrumen yang disetel dengan baik untuk mendeteksi dan menangkap mangsa. Selain itu, mereka dilengkapi dengan cangkir hisap sensitif yang mendeteksi getaran sekecil apapun di dalam air yang memungkinkan mereka mengidentifikasi mangsa yang bergerak tanpa menghasilkan gelombang yang dapat dirasakan oleh predator lain. Kemampuan sensorik ini terintegrasi dengan koordinasi seluruh tubuhnya karena ekstensi dan kontraksi tentakelnya diperhitungkan dan tepat, sementara gerakannya terjalin dengan arus dan posisi korbannya, membuat penangkapan menjadi tindakan sinkronisasi yang hampir koreografis. Selain itu, matanya yang besar dan mudah beradaptasi memungkinkannya mengamati dengan jelas ruang yang gelap maupun terang, memberinya keuntungan di lingkungan dengan jarak pandang yang terus berfluktuasi. Tenaga penggeraknya juga tak kalah menakjubkan. Dengan semburan air yang terarah, cumi-cumi ini dapat berakselerasi dengan cepat, menghindari ancaman, atau mengejar mangsa dengan kemampuan manuver yang menantang sebagian besar pesaingnya. Ketika bahaya mengancam, cumi-cumi dengan lihai mengerahkan pertahanannya. Tinta dilepaskan bagai tirai gelap, selubung yang membingungkan predator saat mereka melarikan diri. Pergerakannya bukan hanya tentang terbang, setiap manuver diperhitungkan untuk menghemat energi dan tetap berada dalam zona yang paling dikenalnya, di mana tekanan dan kegelapan menjadi sekutunya, bukan hambatan. Dalam skenario ini, cumi-cumi berburu dan mempertahankan diri sambil berinteraksi dengan ekosistem yang lebih luas. Pendakian nokturnalnya ke perairan yang lebih dangkal mengubah dinamika kawanan ikan dan zooplankton, mengatur penyebaran mereka, dan memicu respons adaptif yang meluas ke beberapa lapisan air. Ia adalah predator yang menghormati irama lautan, yang bergerak dengan cerdas dan fleksibel,
dan keberadaannya menunjukkan bahwa kehidupan laut tidak diatur secara kebetulan, tetapi oleh strategi yang saling berhubungan yang disempurnakan selama jutaan tahun. Namun bahkan penguasa perubahan pun menemukan batasnya. Permukaan dan predatornya juga memiliki wilayahnya sendiri. Dan meskipun cumi-cumi menguasai transisi, kelicikannya diuji setiap hari dan hari ini pun tak terkecuali. Apa yang akan terjadi ketika dunia ini bertabrakan dan salah satu predator paling tangguh di permukaan memutuskan untuk menyerang wilayah mereka? Awal konfrontasi ini terjadi secara diam-diam ketika sekawanan ikan pelagis kecil perairan dalam berkumpul di titik tempat arus mengendapkan puing-puing organik. Kepadatan mangsa ini menarik dua pemburu yang jarang bertemu sedekat ini. Di satu sisi, cumi-cumi yang baru saja selesai naik di malam hari merasakan getaran minimal ikan itu, dan di sisi lain, seekor hiu yang telah memasuki kegelapan mengikuti jejak kehidupan yang sama. Di lautan yang energinya tersebar dengan cepat, berbagi sumber daya yang begitu padat berarti memasuki persaingan langsung. Kedua belah pihak tidak mau mengalah. Hiu itu maju, percaya diri dengan ukuran dan kekuatan rahangnya, membelah air dengan ketenangan yang siap menyerang. Cumi-cumi itu mundur sejenak menilai situasi sebelum melesat maju dengan cepat, merentangkan tentakelnya seperti jaring hidup. Kawanan itu bubar dalam hitungan detik, dan dengan itu, kesempatan untuk berpesta pun sirna. Ketegangan berubah menjadi keributan dan hiu itu menerjang berusaha menangkap cephalopoda itu dalam sekali gigitan. Namun cumi-cumi tersebut bereaksi dengan cepat dan tepat saat menghindar dan berputar untuk melekatkan dirinya pada sisi hiu dengan menggunakan cangkir hisap bergigi yang menggali ke permukaan kasarnya. Hiu itu menggoyangkan tubuhnya dengan keras, menciptakan pusaran gelembung saat setiap sentakan merobek hisapan dan kulit meninggalkan alur merah terbuka di antara dermis. Tidak ada suara, hanya ketegangan air dan semburan cahaya cepat yang dipancarkan cumi-cumi sebagai sinyal. Hiu itu, yang tidak dapat segera melepaskan diri, berbalik, mencoba menggigit apapun yang menahannya. Moncongnya menyerempet tentakel, menggigitnya, dan merobek serpihan yang mengapung seperti jejak gelap. Cumi-cumi itu terluka tetapi tidak kalah melepaskan awan tinta yang menyebar seperti selimut hitam di kegelapan. Hiu itu menjadi buta dan selama beberapa detik hanya mengandalkan indera penciumannya. Pada titik inilah cephalopoda memanfaatkan kebingungan tersebut dan berputar menjauh dengan kecepatan tinggi sambil melontarkan semburan air bertekanan untuk menambah jarak. Hiu mengikutinya dengan inersia, tetapi setiap meter yang ditempuh adalah energi yang hilang. Dan di kedalaman ini energi adalah segalanya. Tak seorang pun dari mereka mampu untuk melanjutkan. Kemenangan akan berarti kelelahan dan rentan terhadap pemburu lain. Pengejaran itu terhenti seolah-olah tidak pernah dimulai dan hiu itu mengurangi kecepatannya, turun ke koridor bayangan lain untuk mencari mangsa yang lebih mudah. Cumi-cumi itu, yang masih memancarkan kilatan bioluminesensi, terjun ke dalam kegelapan, membawa serta tanda-tanda konfrontasi dan keyakinan bahwa di lautan ini kekuatan tidak selalu menentukan hierarki. Kelicikan dan peluang memiliki bobot yang sama. Saat permukaan melanjutkan koreografi cahaya dan perburuannya, konsekuensinya terungkap di bawah batas kejelasan. Puing-puing dari pengejaran besar di atas turun sebagai salju laut, gerimis partikel organik yang memberi makan organisme saat senja dan lebih jauh ke bawah di dasar laut. Apa yang terjadi ketika kita terus turun? Ketika biru berubah menjadi hitam dan tekanan memaksa kita untuk mengubah tubuh dan perilaku kita. Bentuk kehidupan apa yang telah memilih keheningan abadi ini sebagai rumah mereka, dan strategi mustahil apa yang telah mereka terapkan untuk mengubah hal yang tidak ramah menjadi rutinitas? Kita akan segera melewati ambang pintu. Dari sini, setiap langkah yang kita turuni membawa kita semakin jauh dari yang familiar dan semakin dekat dengan dunia yang hampir sepanjang sejarah kita tak terlihat. Pada kedalaman 200 meter, lautan tidak lagi menjadi ruang yang dikenal
dan sinar matahari menghilang seiring dengan kehidupan seperti yang kita ketahui di permukaannya. Pada titik inilah zona Batial dimulai, wilayah luas yang membentang hingga kedalaman 4.000 meter. Di sini, kegelapan hampir mutlak, dinginnya tetap konstan sekitar 4 derajat Celcius, dan tekanannya bisa mencapai 400 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer. Namun dalam lingkungan yang tidak bersahabat ini, kehidupan tidak hanya ada, tetapi juga mengorganisasikan dirinya sendiri menjadi suatu ekosistem yang sangat efisien. Di permukaan, fitoplankton mengubah sinar matahari menjadi energi, mendukung jaring makanan yang memberi makan ikan, hiu, dan paus. Namun, semua itu tak terlihat di sini. Di sini, mesin kehidupan adalah sesuatu yang lebih sederhana, gerimis materi organik yang konstan yang dikenal sebagai salju laut. Mereka adalah fragmen mikroskopis fitoplankton, kotoran zooplankton, sisa-sisa ubur-ubur dan ikan kecil yang setelah mati memulai perjalanan diam-diam ke kedalaman. Bagi mata manusia, mereka mungkin tampak seperti butiran debu yang melayang dalam kegelapan. Tetapi bagi penghuni perairan ini, mereka merupakan sumber daya yang paling berharga karena setiap partikel berasal dari dunia yang jauh dan memberi makan seluruh rantai. Yang pertama mendapat manfaat dari hujan ini adalah kopoda dan krustasea laut dalam yang menyaring air untuk partikel tak terlihat ini. Aktivitas mereka memusatkan energi laut pada organisme kecil dan menyediakan makanan bagi spesies yang lebih besar, menjadikannya komponen penting ekosistem laut dalam ini. Lebih jauh ke bawah, cacing Polychaeta menjajah sedimen dan memakan sisa-sisa yang berhasil mencapai dasar. Kehadiran mereka memungkinkan nutrisi terus bersirkulasi dan mencegah bahan organik terakumulasi secara tidak aktif, menjaga aliran energi di kolom air tetap aktif. Di antara konsumen ini terdapat karnivora kecil yang bergantung pada rantai makanan ini. Ikan seperti ikan lentera memanfaatkan kelimpahan mangsa dan, dengan rahangnya yang luar biasa besar, dapat menelan mangsanya secara utuh saat ada kesempatan, menunjukkan bahwa efisiensi berburu bergantung pada adaptasi khusus dan sinkronisasi dengan aktivitas penyaring makanan. Mengikuti garis predator khusus yang sama, ikan viper bersembunyi dalam bayangan dengan tubuh ramping dan taring tajamnya. Kesabarannya tak terbatas. Ia memakan salju laut saat kesempatannya langka. Tetapi ia dirancang untuk memanfaatkan kecerobohan mangsa yang lebih kecil. Strategi mereka adalah mengeluarkan sedikit energi, bergerak secukupnya, dan menyerang dengan ketepatan mematikan saat sesuatu berada terlalu dekat, secara halus mengintegrasikan diri mereka ke dalam jaringan interaksi ini. Tidak semua penghuni kerajaan ini adalah pemburu atau mangsa. Pendaur ulang, seperti kepiting laut dalam, memainkan peran penting dalam siklus material. Ketika seekor ikan mati, sisa-sisanya tidak terbuang sia-sia karena ikan pemakan bangkai ini mendeteksi baunya dan segera datang untuk berpesta. Invertebrata kecil seperti amfipoda juga masuk ke dalam ekosistem, melahap fragmen mikroskopis. Sisa-sisa organisme ini dimanfaatkan oleh bakteri yang memecah senyawa kompleks menjadi nutrisi sederhana. Nutrisi ini melalui arus naik, menyuburkan air permukaan dan mendorong pertumbuhan fitoplankton baru, melengkapi siklus hidup yang menghubungkan kedalaman dengan permukaan, dan menunjukkan efisiensi serta keterkaitan ekosistem ini. Di kedalaman laut, sebuah siklus berlangsung yang tak terlihat oleh mata manusia namun penting bagi kehidupan laut. Setiap partikel yang turun, setiap organisme yang berpartisipasi dalam daur ulang nutrisi, memiliki dampak yang meluas hingga ke permukaan, memastikan laut menjaga keseimbangan biologisnya dan mencegah penumpukan limbah berbahaya. Dalam fluktuasi yang konstan ini, terkadang terjadi peristiwa luar biasa yang memusatkan dan melipat gandakan energi yang tersedia. Ketika seekor hiu tua mati di permukaan atau seekor paus mati di laut lepas, tubuhnya yang seberat 1 metrik ton perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut.
Bagi para penghuni jurang, hal itu sama saja dengan jatuhnya satu kota dari langit. Sebuah pesta yang menarik perhatian para pemakan bangkai besar terlebih dahulu. Kemudian serangkaian organisme yang akan mengeksploitasi setiap bagiannya selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Pertama datanglah ikan laut dalam yang mencabik-cabik daging lunak, lalu kepiting yang mencabik-cabik potongan yang lebih kecil, dan akhirnya ketika hanya tulang yang tersisa, bakteri khusus memecahnya, melepaskan nutrisi ke dalam sedimen selama bertahun-tahun sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Dapatkah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika semua tulang spesies yang mati terkumpul selama jutaan tahun? Lautan itu akan benar-benar dipenuhi dengan kerangka, kuburan besar yang akan menyimpan memori setiap makhluk yang pernah mengarungi perairannya. Namun alih-alih berubah menjadi bencana total, proses senyap ini malah berubah menjadi roda penggerak yang vital. Setiap fragmen, setiap molekul yang dilepaskan memelihara kehidupan baru, menjaga siklus tetap aktif yang menghubungkan bagian terdalam dengan permukaan. Dengan cara ini, apa yang terjadi di kedalaman tidak berhenti di sana. Nutrisi yang dilepaskan, partikel yang terurai, dan sisa karbon merupakan bagian dari aliran yang melampaui jurang, mencapai lapisan atas, dan memengaruhi proses yang mengatur kimia dan kehidupan seluruh lautan. Dengan demikian, di bawah permukaannya, yang diguncang oleh badai dan pasang surut, Laut Utara mempertahankan sistem senyap yang menjaga stabilitas samudera global. Namun ketenangan ini tidak mutlak, sebab dalam kegelapan yang paling pekat berdiam makhluk-makhluk yang tampaknya baru saja keluar dari mimpi buruk. Beradaptasi dengan tekanan, kegelapan, dan kelangkaan, mereka telah mengembangkan bentuk, senjata, dan strategi yang menentang semua logika. Seperti apakah makhluk-makhluk ini dan bagaimana mereka berburu di tempat yang tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak ada tempat berlindung? Di antara bayangan-bayangan, sebuah siluet mulai terbentuk, perlahan-lahan memanjangkan tubuh rampingnya dalam kegelapan total. Ia merupakan salah satu predator yang menghuni jurang dan, meskipun kecil dibandingkan dengan beberapa raksasa, kehadirannya menimbulkan keheningan mutlak di kolom air. Ikan viper bergerak dengan sangat lambat di kedalaman antara 500 hingga 2000 meter, tempat cahaya tidak pernah mencapainya, dan rahangnya yang luar biasa besar dan dipersenjatai dengan gigi melengkung seperti jarum, tampaknya dirancang bukan untuk mencabik, tetapi untuk menangkap mangsa yang licin dan mencegahnya melarikan diri. Keberadaan mereka bergantung pada keseimbangan yang rumit antara kebutuhan makan dan konservasi energi. Di perairan ini, di mana tekanan sangat besar dan makanan langka, setiap pergerakan berarti biaya yang sangat besar. Itulah sebabnya ikan viper menggunakan strategi yang sabar. Ia tidak bergerak dalam waktu lama, bersembunyi dalam bayangan, menunggu sesuatu menyusulnya. Kadang-kadang itu adalah copepoda yang terlalu dekat. Di lain waktu itu adalah pecahan materi organik yang perlahan turun dari permukaan dalam bentuk salju laut. Ketidakpastian ini memaksanya untuk selektif. Pola makannya beragam, sesuai kesempatan. Di dunia kegelapan ini, kesabaran adalah satu-satunya jaminan untuk bertahan hidup. Segala sesuatu tentang tubuhnya memperkuat strategi ini. Tidak ada yang berlebihan dalam anatominya. Setiap fitur mulai dari taringnya yang menonjol bahkan saat mulutnya tertutup hingga matanya yang beradaptasi untuk menangkap secercah cahaya bioluminesensi, merespon satu kebutuhan, berburu dalam kegelapan terdalam. Gambaran itu, dengan tubuh kurus yang tergantung dalam kehampaan, gigi bagai jarum dan mata terpaku pada kehampaan, merupakan gambaran kerasnya kehidupan di jurang yang dalam. Namun, tidak semua orang di jurang berburu dengan cara yang sama. Ikan viper tetap melayang di kolom air menunggu mangsa hidup, sementara di dasar laut dinamikanya berbeda, dan perebutan sumber daya pun mengambil bentuk yang berbeda. Di sana, di antara bayangan yang tak bergerak dan sedimen yang lembut, kehidupan bergerak maju dengan kecepatan yang berbeda. Di lereng benua itu,
Sesuatu bergerak dengan kecepatan yang terukur. Kepiting laut dalam, dengan capitnya yang kuat dan presisi, memindai setiap sudut untuk mencari sisa-sisa. Krustasea ini adalah pemakan bangkai yang luar biasa. Ia hidup antara 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan. Di dunia di mana hanya sedikit materi organik yang turun dari atas yang mencapainya. Baginya sepotong ikan mati, duri hiu yang terlepas, atau bahkan serpihan salju laut yang padat merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkannya. Kepentingannya terletak pada apa yang dilambangkannya, daur ulang total. Ketika mangsa lolos dari pemangsanya, ketika sisa-sisa kehidupan berakhir di dasar, kepiting hadir untuk menguraikannya dan mengintegrasikannya kembali ke dalam siklus. Ia bersaing dengan cacing Polychaeta dan invertebrata lain untuk mendapatkan sumber daya yang sama, menciptakan mikrokosmos perjuangan senyap. Berbeda dengan agresivitas ikan viper, spesimen ini menawarkan cerita yang lebih sederhana, tetapi sama pentingnya. Sementara yang pertama menangkap mangsa dalam sekejap, yang terakhir membutuhkan waktu berjam-jam untuk memecah-mecah bangkai. Dua strategi yang berlawanan dan dua cara beradaptasi dengan hukum yang sama, memanfaatkan apa yang ditawarkan lautan karena tidak ada yang dijamin. Para tokoh utama ini menunjukkan kepada kita sepotong keseimbangan tak kasat mata yang menopang Laut Utara di lapisan-lapisannya yang paling gelap. Namun jurang itu menyimpan makhluk-makhluk yang lebih aneh lagi, dengan adaptasi yang menentang logika dan membuat para aktor awal ini tampak seperti murid yang sedang dalam bahaya. Bentuk kehidupan apa lagi yang bersembunyi di alam tanpa cahaya ini? Saat kami turun, keheningan semakin menebal dan tekanan mengubah kegelapan menjadi beban fisik. Kita tinggalkan ikan anglerfish dengan mulutnya yang besar dan perburuan teatrikal untuk menemukan bahwa tidak semua orang di kerajaan ini adalah predator yang mengerikan. Kedalaman antara 200 hingga 1000 meter, lautan ini menjadi rumah bagi salah satu penjelajahnya yang paling mengejutkan, ikan lentera. Ikan yang tampak sederhana ini mengandung salah satu penghubung terpenting antara permukaan yang terang dan alam gelap. Pada siang hari ia tetap berada di tempat teduh, tetapi saat malam tiba, ia naik secara massal ke perairan yang lebih dangkal, mengikuti plankton yang bermigrasi untuk mencari makan. Lalu, saat fajar, ia kembali ke dunianya yang gelap, bagaikan seorang aktor yang meninggalkan sebuah pertunjukan. Pertukaran ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup mereka, tetapi juga mengangkut energi antar lapisan lautan yang memungkinkan kehidupan beredar dalam ekosistem yang kekurangan makanan. Namun, jika ada yang lebih menarik daripada rutinitas harian mereka, itu adalah kehidupan intim mereka. Dalam lingkungan di mana mencari pasangan bisa lebih sulit daripada mencari makanan, reproduksi menuntut solusi ekstrim. Jantan jauh lebih kecil daripada betina, dan ketika akhirnya menemukan satu, mereka tak mau kehilangannya. Strategi mereka drastis, mereka menyatu dengannya. Secara harfiah, mereka melekatkan diri pada tubuhnya, menghubungkan sistem peredaran darah mereka hingga menjadi perpanjangan tubuh betina. Sejak saat itu si jantan tidak lagi menjadi individu dan menjadi penyedia sperma yang konstan, memastikan si betina dapat bereproduksi kapan saja. Di kedalaman ini, cinta bukanlah tindakan romantis sama sekali, melainkan perjanjian biologis melawan kesepian dan kematian. Ikan lentera yang kecil dan tampak rapuh ini juga memainkan peran penting dalam rantai makanan. Ia menjadi mangsa bagi cumi-cumi raksasa, ikan viper, dan makhluk lain yang telah kita lihat saat turun. Takdirnya tampaknya ditentukan oleh kegelapan, tetapi meskipun begitu, ia telah mengembangkan senjata dan strategi yang membuatnya tetap bertahan dalam permainan. Melalui adaptasi ini, ikan ini menjadi pengingat bahwa di laut dalam, bertahan hidup membutuhkan lebih banyak kecerdikan daripada kekuatan. Namun ada hal lain tentang mereka yang menggelitik rasa ingin tahu kami. Sesuatu yang tak kasat mata, namun mengubah kegelapan ini menjadi tontonan yang memukau. Dalam kegelapan tak berujung, ikan lentera melanjutkan perjalanannya. Tubuhnya yang mungil tampak hilang dalam kegelapan yang maha luas,
tetapi ada sesuatu yang membedakannya dari makhluk apapun di permukaan. Bagaimana mungkin ada cahaya di tempat yang tidak pernah terjangkau matahari? Jawabannya bukanlah sihir, tetapi kimia, dan kemunculannya selamanya mengubah kehidupan di kedalaman. Jutaan tahun yang lalu, kegelapan mutlak mendominasi perairan ini dan tidak ada sinar matahari yang berhasil menembus lebih dari 200 meter. Di dunia yang tak berujung itu, menemukan makanan atau pasangan adalah tantangan yang terus-menerus dan hampir seperti keajaiban. Dalam skenario ekstrem ini, evolusi menemukan sumber daya yang tak terduga, menghasilkan cahayanya sendiri, dan dengan demikian lahirlah bioluminesensi, sebuah alat yang memungkinkan kelangsungan hidup di jurang maut. Saat ini, sebagian besar spesies penghuni kedalaman ini memanfaatkan kemampuan ini. Setiap kilatan bukan sekadar kilatan, ia menyampaikan maksud, memungkinkan perburuan, menarik pasangan, atau berfungsi sebagai peringatan akan bahaya yang akan datang. Tapi, bagaimana cahaya itu dihasilkan? Di dalam ikan ini, tersembunyi di bawah sisiknya, terdapat fotofor, organ khusus yang berfungsi sebagai lampu alami yang autentik. Di sana, enzim yang disebut luciferase mengoksidasi molekul yang disebut luciferin dengan adanya oksigen. Hasilnya adalah cahaya dingin, biasanya biru atau hijau, karena warna-warna ini merambat lebih baik melalui air. Beberapa spesies menghasilkan luciferin mereka sendiri, sementara yang lain mengandalkan makanan untuk itu, menggunakan mangsa bioluminesensi untuk menjaga cahaya mereka tetap aktif. Dan itu tidak berakhir di situ. Fotofor bukan sekadar titik terang, tetapi struktur kompleks yang mencakup lapisan reflektif dan lensa biologis untuk memfokuskan dan mengarahkan silau. Dalam beberapa kasus, bahkan bukan ikan yang menghasilkan cahaya. Spesies tertentu menjalin aliansi dengan bakteri luminesensi, menempatkan mereka di rongga khusus, dan memberi mereka makan sebagai imbalan atas cahaya yang konstan tanpa mengeluarkan energi. Kecerdasan kimia ini memunculkan perang senyap antara mangsa dan predator, pertempuran di mana cahaya menjadi senjata dan tipu daya. Predator seperti ikan viper telah menyempurnakan perangkap mematikan. Dari rahang mereka yang bertaring, muncul pelengkap fleksibel yang berkedip-kedip sebentar-sebentar, meniru siluet mangsa kecil. Tujuannya jelas, untuk memikat orang yang tidak menaruh curiga ke dalam perangkap tepat saat tidak ada referensi lain dalam kegelapan. Spesies seperti ikan lentera, di sisi lain, menggunakan cahaya untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Cahaya yang berkedip-kedip bukanlah umpan, melainkan sinyal yang memungkinkan individu berkomunikasi, mengkoordinasikan gerakan dalam kawanan, atau menarik pasangan dalam kegelapan total. Beberapa urutan begitu presisi sehingga berfungsi sebagai bahasanya sendiri, dengan setiap interval menyampaikan makna tertentu. Namun teknik ini bagaikan pedang bermata dua. Kilatan cahaya di waktu yang salah dapat menarik perhatian bukan hanya betina, tetapi juga predator. Dalam kegelapan, ikan lentera hampir tidak bergerak, sementara fotofornya menyala dalam urutan tepat yang menembus kegelapan bagaikan benang bercahaya. Kilatan cahaya tersebut menarik copoda dan mangsa kecil yang mendekat tanpa menyadari ancaman yang tersembunyi dalam bayangan, dan setiap kilatan cahaya memiliki fungsi mengordinasikan gerakan dengan individu lain, memandu kawanan ikan, atau menarik pasangan. Dengan kesabaran yang penuh perhitungan, ikan lentera menangkap seekor copoda diam-diam menyatukan dirinya ke dalam jaring kehidupan jurang. Tak jauh dari sana, dalam kegelapan yang sama, ikan viper menjalankan strateginya sendiri. Sebuah filamen bercahaya meniru gerakan ikan kecil yang tak berdaya mengelabui mangsa yang lengah. Setiap kilatan bertindak sebagai perangkap yang dirancang dengan cermat. Saat korban mendekat tanpa curiga, predator melancarkan serangannya dengan ketepatan yang mematikan, memastikan kelangsungan hidupnya di lingkungan di mana setiap keputusan dapat berarti hidup atau mati. Permainan cahaya ini bukanlah tontonan acak, melainkan ekspresi adaptasi yang mengakar kuat. Di dunia tanpa referensi visual di mana makanan langka dan setiap gerakan membutuhkan pengeluaran energi yang tinggi,
bioluminesensi telah menjadi bahasa universal jurang. Kilatan cahaya dapat menentukan kelangsungan hidup seketika dan jutaan tahun seleksi alam telah membentuk perilaku dan seluruh tubuh yang mengutamakan mereka yang tahu cara menggunakan cahaya untuk bertahan hidup di malam abadi. Namun, cahaya bukanlah satu-satunya hal yang menantang imajinasi kita. Karena untuk bertahan hidup di sini, bersinar saja tidak cukup. Daging, tulang, dan bahkan bentuk tubuh pun harus bertransformasi. Beberapa spesies mengembangkan rahang yang sangat besar, yang lain memiliki tubuh yang sangat lunak sehingga menyerupai jeli, dan beberapa memiliki fitur wajah yang sangat aneh sehingga tidak dapat dipahami oleh persepsi manusia. Karena di medan ini, kegelapan tak hanya menghapus matahari tetapi juga menulis ulang anatomi. Di mana lautan menerjang dengan kekuatan tak terlihat, kehidupan telah belajar meninggalkan yang kaku dan merangkul yang lembut. Tekanan meningkat sekitar 1 atmosfer untuk setiap 10 meter kedalaman, dan di zona Batial Gaya ini terakumulasi hingga ratusan atmosfer. Di bawah beban sebesar itu, struktur kaku seperti tulang atau ruang berisi udara tidak akan mampu menopangnya. Struktur tersebut akan retak, runtuh, atau berhenti berfungsi. Respons evolusionernya sederhana dan radikal, meninggalkan kekakuan dan mendistribusikan tekanan melalui jaringan elastis, tubuh gelatin, dan organ yang dapat dikompresi, memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan ekstrem ini. Maka, lahirlah bentuk-bentuk yang tampak asing bagi kita saat ini. Mari kita ambil ikan berlendir sebagai simbol kita. Sekilas, dagingnya yang lembek tampak seperti kegagalan seleksi alam, makhluk yang diperlakukan dengan buruk. Namun kenyataannya itu adalah solusi yang sempurna. Tubuhnya yang lunak, dengan kepadatan sedikit lebih rendah daripada air, memungkinkannya mempertahankan daya apung tanpa mengeluarkan energi, mengambang seperti kantong di arus lambat sambil menyaring atau menyerap sisa-sisa salju dari laut. Karena tidak memiliki kantung renang, ikan berlendir terhindar dari bahaya kompresi. Dagingnya yang seperti jeli mendistribusikan tekanan secara merata dan kulitnya berfungsi sebagai jaringan penyangga, alih-alih pelindung. Ini adalah anatomi yang dirancang untuk menahan kompresi, bukan menentangnya. Logika yang sama ini menjelaskan mengapa pada kedalaman yang lebih dalam, bentuk-bentuk kehidupan menjadi lebih berlebihan. Kelangkaan pangan mendorong seleksi terhadap organ-organ yang berkembang biak untuk menangkap peluang. Jika makanannya tidak biasa, mulut harus mampu menelan apapun yang ditemukannya, terlepas dari ukuran atau kelangkaannya. Disinilah mulut yang dapat mengembang dan perut elastis berperan, adaptasi yang memungkinkan hewan seperti ikan berlendir atau ikan anglerfish laut dalam menelan mangsa yang ukurannya tidak proporsional. Gigi ikan viper atau rahang belut walet merupakan bentuk ekstrim dari strategi yang sama, memaksimalkan setiap kesempatan makan. Ketika makanan muncul, Anda harus memanfaatkannya tanpa ragu-ragu. Tekanan juga mendorong hilangnya kerangka padat dan atrofi struktur yang bergantung pada udara. Banyak vertebrata laut dalam memiliki kerangka yang kurang terkalsifikasi. Sebagian besar terdiri dari tulang rawan atau jaringan lunak yang menggantikan tulang di permukaan. Teripang, ubur-ubur, dan banyak spons tumbuh subur karena struktur gelatinnya berubah bentuk tanpa pecah di bawah tekanan. Dalam praktiknya, molekul yang menopang kehidupan di laut dalam adalah elastisitas, bukan kekerasan. Adaptasi terhadap tekanan ekstrim saja tidak cukup. Di lingkungan yang kekurangan makanan, evolusi mendukung perkembangan anggota tubuh sensorik dan organ hipertrofi yang meningkatkan kemungkinan menemukan dan menangkap mangsa. Mata besar yang mampu menangkap kedipan apapun, kumis sensorik yang mendeteksi getaran sekecil apapun, pelengkap yang berfungsi sebagai umpan. Ikan lentera selain perannya dalam bioluminesensi memperlihatkan rahang dan gigi yang tampak seperti pembesaran yang tidak proporsional yang dirancang untuk mencengkeram dan memegang. Itulah aturan jurang. Ketika mangsa langka, alat penangkapnya harus dilebih-lebihkan. Metabolisme juga beradaptasi. Kekurangan oksigen dan makanan menyebabkan ritme yang lambat. Banyak penghuni Batial mengurangi laju metabolisme mereka seminimal mungkin, bergerak perlahan untuk menghemat kalori.
Pertumbuhannya lambat, reproduksinya sporadis, dan umur panjang biasanya meningkat. Laju lambat ini memungkinkan investasi dalam struktur yang mahal, seperti perut yang dapat diperluas atau kain khusus, karena pengeluaran harian tetap terkendali. Dari perspektif sejarah, bentuk-bentuk ini tidak muncul dalam semalam. Penghunian yang stabil di laut dimulai puluhan juta tahun yang lalu. Catatan fosil dan rekonstruksi filogenetik menunjukkan bahwa selama zaman kapur akhir, sekitar 100 juta tahun yang lalu, beberapa garis keturunan laut mulai menjelajahi ceruk yang lebih dingin dan lebih dalam seiring berubahnya kondisi permukaan. Di sana, dalam stabilitas termal dan keteguhan lingkungan relatif dasar laut, kondisi untuk evolusi yang lambat dan kumulatif tercipta. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari eksperimen yang berkepanjangan. Generasi demi generasi menyempurnakan hal yang tidak terbayangkan. Tidak semua hal dalam lanskap ini merupakan pengurangan atau kehilangan. Kedalaman juga berfungsi sebagai bengkel penemuan tempat evolusi telah mengeksplorasi solusi yang unik. Pelengkap yang berpendar memungkinkan mereka berkomunikasi atau menarik mangsa. Perut yang seperti perut mengembang menyimpan setiap peluang makanan, tubuh yang tembus cahaya membuat siluet mereka sulit dibedakan oleh predator visual, dan organ yang terisi lipid memberikan daya apung tanpa risiko kompresi. Bahkan tekstur daging menunjukkan adaptasi yang mengejutkan terhadap kehidupan di jurang. Gel dan jaringan kolagen tersebar di seluruh tubuh sebagai peredam kejut alami, menyerap tekanan yang dapat merusak organ dalam. Jaringan telah mengganti gelembung gas dengan kantung berisi lipid yang memungkinkan mereka mempertahankan daya apung tanpa risiko runtuh di bawah tekanan bertonton. Otot di sisi lain bekerja secara perlahan dan mantap, mengoptimalkan setiap gerakan dan memastikan hewan dapat bereaksi secara akurat ketika peluang atau ancaman muncul. Adaptasi ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari di dasar jurang. Seekor ikan berlendir mengapung di sedimen seperti kantong pucat, tubuhnya yang seperti jeli bergelombang lembut mengikuti arus, tanpa terpengaruh tekanan. Beberapa meter jauhnya, seekor ikan lentera bergerak maju tanpa bersuara. Siluetnya digariskan oleh deretan organ bercahaya, gigi-giginya yang tajam menunggu untuk menerkam mangsa yang datang terlalu dekat. Teripang berenang di dasar laut, memompa sedimen dan mendaur ulang nutrisi yang menopang organisme lain dalam ekosistem. Di saat yang sama, ubur-ubur perlahan turun dengan tentakelnya terbentang, bentuknya yang transparan dan fleksibel beradaptasi dengan tekanan sehingga dapat bergerak tanpa cedera. Setiap makhluk menunjukkan bagaimana jutaan tahun evolusi telah menyempurnakan anatomi dan perilakunya untuk mengatasi kombinasi tekanan, kelangkaan makanan, dan ketiadaan cahaya sama sekali. Makhluk-makhluk ini bukanlah kegagalan alami, mereka adalah solusi ekstrim, kisah adaptasi di mana kelangkaan menjadi keunggulan. Setiap bentuk yang aneh atau tampak cacat pada kenyataannya merupakan kemenangan rekayasa biologi dalam kondisi yang menentang intuisi manusia. Dan ketika Anda melihat angka-angka ini, pertanyaan yang muncul bukanlah bagaimana mereka bertahan hidup, tetapi bagaimana mereka menyempurnakan taktik khusus tersebut. Karena sejarah spesies ini tidak berakhir dengan adaptasi pasif. Beberapa telah mengubah spesies langka ini menjadi senjata berburu yang autentik. Perangkat apa yang telah diciptakan evolusi untuk berburu dalam keheningan total dan bentuk kekerasan apa yang mengintai dalam kegelapan? Dalam kegelapan total, di mana keheningan tampak kokoh dan dingin membekukan bahkan gerakan sekecil apapun, ada mata yang mengawasi dan menunggu. Tak ada yang bergerak acak di sini, setiap makhluk senantiasa mengamati lingkungannya. Setiap getaran di air, setiap kilatan kecil bioluminesensi dapat menentukan antara hidup dan mati, dan kewaspadaan sama pentingnya dengan kesabaran. Di alam yang mendalam ini, kelangsungan hidup telah meninggalkan aturan-aturan yang dangkal. Kegelapan bukanlah tempat berlindung, melainkan tempat berburu di mana setiap predator telah mengembangkan alat-alat canggih untuk menangkap apapun yang berani melintasi jalannya. Siapapun yang memutuskan untuk menyerang melakukannya dengan presisi yang tajam, dan sebuah kesalahan tidak dibayar dengan rasa lapar, melainkan dengan kematian.
Maka, dalam ketenangan jurang yang tampak, para pemburu malam abadi bergerak maju secara diam-diam dan mematikan. Seberkas cahaya kecil mengapung di dasar laut, begitu redup hingga tampaknya mustahil untuk dideteksi. Namun, percikan itu adalah tipuan yang mematikan. Ikan anglerfish laut dalam, predator yang tak bergerak dalam waktu lama, memadukan kesabaran dan strategi untuk menjadikan setiap gerakannya mematikan. Dari dahinya, sebuah filamen bioluminesensi berkelap-kelip dengan irama persis seperti makhluk tak berdaya, memikat mangsa yang tak menaruh curiga ke dalam perangkap. Saat mangsanya mendekat, predator memperhitungkan momen yang tepat. Dalam sepersekian detik, rahangnya terbuka secara eksplosif, giginya berputar ke dalam, dan tubuh elastisnya meregang untuk menelan mangsanya bulat-bulat. Aksinya sangat cepat, konsekuensi langsung dari jutaan tahun evolusi yang telah menyempurnakan setiap fiturnya untuk bertahan hidup di jurang terdalam. Lebih jauh di sana, di tempat tekanan meremukkan logam dan cahaya tak pernah menembus, pemburu lain berpatroli perlahan, ikan naga. Tubuhnya yang panjang dan ramping diselimuti organ-organ bercahaya yang berpendar seperti kode rahasia. Lampu itu tidak diperuntukkan bagi semua orang. Beberapa berkedip merah, warna yang tidak terlihat oleh sebagian besar mangsa, tetapi tidak olehnya. Dan ketika sesuatu memasuki jangkauannya, rahangnya terbuka seperti jebakan yang mustahil. Taringnya transparan, tak terlihat hingga terlambat. Namun, tidak semua orang mengandalkan kail dan kilatan. Yang lain telah membawa gagasan oportunisme ke tingkat ekstrim. Belut gulper misalnya, tampak seperti mimpi buruk yang dirancang untuk menelan jurang. Mulutnya yang besar dan tidak proporsional terbuka, seperti jaring hidup yang mampu menelan mangsa sebesar dirinya. Satu serangan saja bisa berarti berminggu-minggu tanpa perlu berburu lagi. Dan di kedalaman ini, itulah perbedaan antara bertahan atau menghilang. Dalam skenario ini, kegelapan bukanlah kekosongan, melainkan kanvas tempat kehidupan menggambar strategi yang tak terbayangkan. Bioluminesensi yang menipu, mulut yang terbuka seperti jurang, rahang terlipat, tubuh dirancang untuk satu gerakan sempurna. Di sini, kekerasan tak selalu terjadi, tetapi ketika datang, ia mutlak. Kilatan, getaran, dan ketenangan kembali seolah tak terjadi apa-apa. Hanya bayangan sang pemburu yang tersisa menunggu kesempatan berikutnya. Namun, bahkan ketika perburuan telah berakhir dan ketenangan tampak merajalela, jurang itu masih menyimpan rahasia yang tak dapat kita pahami. Sementara predator mendominasi dengan ketepatan mutlak, hamparan wilayah yang luas tetap berada di luar jangkauan manusia, terlindungi oleh kegelapan total dan tekanan yang menghancurkan. Hanya mereka yang mampu menantang kondisi ini yang akan mampu melihat apa yang terjadi di luar batas persepsi kita. Di bawah tempat para predator merajalela, tempat kegilaan perburuan menghilang dalam keheningan, terletak dunia yang hingga baru-baru ini merupakan dugaan belaka. Tidak ada cahaya di sini dan tekanan menghancurkan bangunan apapun yang tidak dibuat untuk menopang berat seluruh lautan. Lingkungan yang tidak bersahabat ini membuat kedalaman ini menjadi wilayah yang tidak dapat diakses selama berabad-abad, tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, kegelapan terbentang di depan mata kita. Mencapai kedalaman ini tidaklah mudah. Keingintahuan manusia membutuhkan sekutu yang kuat, perangkat yang mampu melawan tekanan ekstrem dan kegelapan total. ROV, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, turun dengan terikat pada kabel pusar, membawa kamera yang dapat bertahan di kedalaman ribuan meter air, dan lampu yang hampir tidak menyentuh kegelapan bagi penghuninya. Beberapa kapal selam berawak, berbentuk bola berlapis baja dari titanium, dapat menahan tekanan lebih dari 1000 atmosfer, yang memungkinkan manusia melintasi wilayah yang selama berabad-abad hanya ada di peta dan dugaan. Berkat mereka, Palung Mariana yang kedalamannya hampir 11.000 meter berhenti menjadi mitos dan menjadi koordinat nyata. Namun, tidak semuanya diamati melalui lensa. DNA lingkungan memungkinkan spesies diidentifikasi melalui partikel yang tersuspensi dalam air.
mengungkap keberadaan makhluk yang jika tidak akan tetap tersembunyi. Setiap penyelaman membawa pertanyaan yang sama. Bentuk kehidupan apa yang tersembunyi dalam keheningan abadi ini? Penampakan pertama muncul bagai denyut nadi yang mengambang di kegelapan, gurita Dumbo. Tubuhnya yang tembus cahaya tampak melayang di kehampaan, dengan sirip-siripnya yang bergerak-gerak menyerupai telinga anak-anak. Ia tidak mengejar mangsanya tetapi menunggu dengan sabar, menangkap cacing atau krustasea kecil dengan energi minimal. Isopoda raksasa mencapai hampir setengah meter, jauh lebih besar daripada kerabatnya yang hanya berukuran beberapa sentimeter, dan setiap gerakan memperlihatkan kekokohan organisme yang secara sempurna beradaptasi dengan kegelapan jurang. Ia hidup di zona batial, antara 600 dan 2000 meter di bawah permukaan laut, dilindungi oleh lapisan pelindung kaku dari rangka luar kitin yang melindunginya dari kekuatan jurang yang sangat dalam dan dari kemungkinan adanya predator. Kekuatan ini memungkinkannya bergerak dengan aman di dasar laut, didukung oleh 14 kakinya yang bersendi dan melacak puing-puing yang jatuh dari permukaan, baik ikan, serpihan ubur-ubur, atau sisa apapun yang memecah kemonotonan mineral dasar. Setiap gerakan dilengkapi dengan aktivitas antenanya yang menangkap sinyal kimia yang tidak dapat kita rasakan dan mengarahkannya tepat ke arah pesta yang tersembunyi dalam kegelapan. Berkat metabolismenya yang sangat lambat dan strategi pengeluaran energi minimal, ia dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama tanpa makanan, memanfaatkan setiap temuan sebaik-baiknya dan mengubah bahkan kematian menjadi makanan seumur hidup. Setiap gerakan mengungkap strategi bertahan hidup yang disesuaikan dengan kelangkaan. Ia menelan makanan dalam jumlah besar dan menyimpan cadangan yang memungkinkannya bertahan hidup selama berminggu-minggu, menunjukkan bagaimana adaptasi ekstrim memastikan kelangsungan kehidupan di kedalaman yang paling tidak ramah. Saat sisa-sisa dasar laut terus diproses oleh pendaur ulang yang senyap ini, kegelapan jurang mulai menampakkan keberadaan baru. Pada ketinggian berkisar antara 700 hingga 1500 meter, sesosok cahaya dan halus muncul dari kegelapan, memperlihatkan bentuk kehidupan yang tak terduga di kedalaman tersebut. Siluetnya tampak melayang dalam kegelapan, dan setiap kali bergerak, kegelapan itu diterangi dengan kilatan singkat yang mengumumkan kehadirannya. Luminositas yang terputus-putus ini bukan sekadar kecelakaan jurang, tetapi strategi yang disesuaikan secara cermat. Ini adalah ubur-ubur kotak jurang, spesimen aneh yang mendorong dirinya sendiri dengan denyut ritmis, sambil memancarkan kilatan biru yang berkedip seperti kode rahasia. Kawanan makhluk ini mengorganisasikan diri mereka seperti konstelasi hidup. Setiap kilatan memikat organisme kecil ke dalam perangkap tak terlihat. Apa yang tampak seperti tontonan hipnotis, pada kenyataannya adalah strategi berburu yang rumit. Saat mangsa berada terlalu dekat, tentakel penyengat menjalankan fungsinya dengan ketepatan yang mematikan. Pada layar ROV, fenomena tersebut tampak sebagai langit berbintang terbalik, cakrawala cahaya yang memburu dalam kegelapan total. Namun, di balik tontonan gemerlap ini, makhluk tembus pandang ini menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Gerakannya yang tersinkronisasi dengan cermat meminimalkan pengeluaran energi di lingkungan yang minim makanan. Tubuhnya, yang hampir tak terlihat dalam kegelapan, bertindak sebagai tabir pelindung terhadap predator potensial. Sementara tentakelnya, yang dilengkapi dengan sel penyengat yang sangat khusus, memastikan penangkapan mangsa kecil secara tepat. Ketepatan yang sama yang memandu satu spesimen akan berlipat ganda ketika beberapa individu bergabung bersama. Apa yang dalam kesendirian tampak seperti tarian senyap, berubah menjadi koreografi kolektif yang meningkatkan peluang bertahan hidup. Kilatan yang tersinkronisasi memungkinkan kawanan belalang saling menempel, dan kohesi tersebut menjadi sumber daya yang vital di lautan, di mana isolasi dapat berakibat fatal. Setiap cahaya yang berkelap-kelip
Setiap tubuh yang bergerak serempak adalah bukti jalinan hubungan rumit yang menopang kehidupan di kedalaman ini. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat sekalipun, kerjasama dan adaptasi sangatlah penting. Saat cahaya terang terakhir memudar dalam kegelapan, dasar laut mulai hidup dengan gerakan yang lambat dan diam-diam. Di antara sedimen, bentuk putih yang ditutupi filamen bergerak sabar di dasar. Dikenal oleh para ahli biologi sebagai teripang berbulu, makhluk aneh ini terutama bergerak pada kedalaman antara 200 hingga 1000 meter, melintasi dasar laut yang kaya akan sedimen organik. Filamennya tidak hanya mendorongnya dengan lembut di sepanjang dasar laut, tetapi juga mengoksidasi substrat dan membantu menguraikan materi, mengembalikan nutrisi ke ekosistem laut dalam. Pergerakannya yang lambat dan hampir tak terlihat membuatnya tak terlihat oleh predator seperti ikan laut dalam dan beberapa jenis krustasea oportunistik yang memakan organisme apapun yang lewat di dekat dasar laut. Namun kerentanan yang tampak ini diimbangi oleh adaptasi yang tepat. Tubuhnya yang fleksibel ditutupi filamen, memungkinkannya menyaring sedimen, menghindari pertemuan langsung dengan predator, dan memaksimalkan efisiensi pergerakannya. Setiap kemajuan, setiap gerakan pelengkapnya, mencerminkan jutaan tahun evolusi yang telah menyempurnakan kemampuannya untuk mendapatkan makanan langka dan tetap selangkah lebih maju dari mereka yang memburunya. Dengan demikian, sementara jurang tetap menjadi dunia yang tidak ramah, pendaur ulang yang diam ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup di kedalaman bergantung pada strategi, kesabaran, dan daya tahan, menjadi saksi hidup akan keberlangsungan hidup dalam kondisi ekstrim. Setiap pertemuan ini mengungkap kebenaran yang sama. Di sini, di mana kehidupan seharusnya padam, ia diciptakan kembali dengan cara yang mendekati tidak nyata. Namun, kamera ROV menangkap lebih dari sekadar makhluk-makhluk yang berserakan. Di tengah lembah abisal, sebuah struktur logam muncul dari lumpur. Sisa-sisa kapal karam, dihuni oleh spons dan anemon. Kabel bawah air yang dibentangkan sebagai tali buatan menyediakan tempat berlindung bagi kepiting kecil dan ikan lentera. Bahkan dalam isolasi ekstrem ini, kehadiran manusia meninggalkan tanda-tanda bahwa kehidupan tengah berubah menjadi sebuah rumah, dan meskipun penjelajahan berakhir, pertanyaannya tetap ada, mengambang dalam kegelapan tak terbatas di kedalaman ini. Masa depan apa yang menanti alam tersembunyi ini saat jejak manusia mencapai kedalamannya? Dari bayang-bayang jurang, tempat tekanan menghancurkan segala sesuatu yang kita ketahui, kehidupan terasa seperti siklus tertutup, terkutuk dalam kegelapan. Akan tetapi, kami telah dapat mengamati bahwa bahkan di sini, dalam keadaan dasar yang tidak bergerak, impuls yang akan menyalurkan cahaya ke permukaan sedang terbentuk. Di atas pasir yang dingin dan berlumpur, puing-puing perlahan terakumulasi dari lapisan atas. Salju laut yang terdiri dari fragmen organisme, sisik, dan kotoran. Dan di sana, di tempat yang tampaknya tidak ada apa-apa, ada pasukan tak terlihat yang bekerja tanpa lelah. Kepiting laut dalam bergerak melalui sedimen, melahap apapun yang mereka temukan. Sementara bakteri kemolitotrofik menguraikan tulang, daging, dan jeroan. Dalam proses ini, senyawa penting dilepaskan, nitrogen, fosfor, besi. Mereka adalah pecahan kimia kehidupan tak terlihat, tetapi memiliki kekuatan untuk membakar seluruh lautan. Apa yang bagi beberapa organisme dimulai dengan kematian, entah akibat predator atau kerusakan sederhana akibat penyakit, menjadi dasar bagi prinsip yang lebih luas yang menopang kehidupan di lautan. Dari warisan tak kasat mata ini, nutrisi yang dilepaskan tidak diam di dasar laut. Perlahan, arus dingin yang berasal dari zona batial mengumpulkannya dan memulai kenaikan yang tak terlihat. Air yang diisi dengan energi vital mengalir deras seperti sungai menuju permukaan, didorong oleh arus naik yang mendominasi wilayah seperti Laut Utara. Selama berhari-hari yang berubah menjadi berminggu-minggu, arus ini membawa pergi kekayaan yang tersembunyi.
mengembalikan ke lautan terbuka apa yang dihasilkan dalam kegelapan. Ketika sinar matahari akhirnya tiba, laut berubah total dan di permukaan reaksinya langsung terasa. Organisme tumbuhan mikroskopis fitoplankton berkembang biak dengan cepat, mengubah air menjadi hijau. Dengan setiap ledakan kehidupan, reaksi berantai dimulai. Fitoplankton menangkap sinar matahari dan karbon, dan sebagai balasannya melepaskan oksigen, hingga menghasilkan hampir setengah dari apa yang kita hirup di planet ini. Namun misi mereka dalam siklus ini tidak berakhir di sana, karena setiap sel adalah makanan bagi zooplankton, seperti kopepoda kecil yang diam-diam menopang kehidupan jutaan makhluk. Dalam skenario ini, bintang perairan ini muncul, ikan haring Atlantik. Jutaan benda perak bergerak maju bersama dalam kumpulan raksasa, memantulkan cahaya seperti cermin yang bergerak. Tubuh mereka yang ramping, refleks yang cepat, dan renang yang tersinkronisasi merupakan hasil adaptasi selama jutaan tahun terhadap kelimpahan sementara yang dibawa oleh arus naik. Dengan memakan kopoda dan larva, ikan haring menjadi bagian tengah dalam rantai yang menghubungkan ikan kecil dengan ikan besar. Namun, kelimpahan tak pernah luput dari perhatian. Dari langit, burung ganet mendeteksi kilau metalik dari beting bendungan tersebut. Mereka terbang tinggi, meluncur, dan tiba-tiba menukik dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, muncul ke permukaan untuk mencari ikan. Anjing laut yang gesit dan tangkas di bawah air berlomba di antara kawanan anjing laut, memaksa mereka untuk bersatu dalam lingkup pertahanan yang dipenuhi ribuan nyawa. Ini adalah balet liar, lebih tua dari kehidupan di bumi, di mana setiap detik menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Lalu, dari kedalaman, bayangan raksasa muncul. Seekor paus menerobos tepian, mulutnya menganga seperti celah, menelan ratusan ikan haring dalam sekali tebas. Kehadirannya singkat namun kuat, dan saat ia menyelam lagi, laut menjadi bergejolak, menjadi saksi bisu hubungan antara apa yang tampaknya tidak berhubungan. Raksasa yang memakan makhluk-makhluk kecil, berkat siklus yang dimulai di debu organik jurang. Setiap partikel yang jatuh, setiap bakteri yang bekerja dalam kegelapan, setiap arus yang naik, menopang kehidupan yang berkembang di bawah matahari. Seluruh lautan berdenyut seperti organisme yang tak terpisahkan, di mana kematian di jurang memberi nutrisi pada vitalitas permukaan dan memberi makna pada cahaya. Dalam keseimbangan yang rumit ini, di mana setiap elemen memainkan perannya dengan presisi milimeter, tatanan yang mendekati kesempurnaan terungkap. Kekuatan tak kasat mata, apa yang menciptakan arsitektur ini? Bagaimana planet ini mampu mempertahankan keseimbangan yang begitu halus di semua dimensinya? Segala sesuatunya tampak saling cocok dengan sempurna. Ikan haring bergerak maju secara serempak, burung-burung mengikuti pola di udara, dan arus dengan lembut membentuk permukaan. Setiap gerakan saling terkait, seolah-olah irama rahasia menentukan keharmonisan kehidupan, memperlihatkan bahwa bahkan dalam kekacauan, ada rancangan senyap yang menopang keutuhan. Dan sementara permukaannya tenang dan cahaya memantul di luasnya lautan, kedalamannya tetap hidup dunia yang rahasia dan tak terbatas di mana setiap makhluk, tidak peduli seberapa kecilnya, memainkan peran penting dalam simfoni yang luas ini. Lautan bernafas dan bersamanya seluruh planet terus berdetak, mengingatkan kita bahwa kehidupan dalam kegelapan menopang segala sesuatu yang kita lihat di bawah matahari.